Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang pasar persaingan tidak sempurna. Baiklah, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Amaliatu Azahra, Alpiah, dan saya sendiri Aulia Rian Fajiransyah. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Baiklah, langsung saja pada pemateri pertama, yaitu Alpiah, lalu pemateri kedua Amaliatu Azahra, dan pemateri ketiga saya sendiri. Dengan menyebut bismillah, presentasi ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Saya dari kelompok 12. Saya sebagai pemateri yang pertama. Materinya tentang pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna menggambarkan situasi di mana penjual atau pedagang dalam suatu pasar lebih sedikit dibandingkan pembeli. Penjual berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya merekalah yang boleh atau yang mampu menjual produk dengan jumlah yang terbatas. Adanya hal jumlah penjual yang lebih banyak menjadikan penentuan harga produk di pasar terjadi ketidakseimbangan. Yang kedua, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli mempengaruhi kondisi pasar. Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, pasar hanya terdiri dari satu atau beberapa penjual yang lebih sedikit dari pembeli. Yang kedua, penjual menentukan harga karena penjual lebih berkuasa dibandingkan pembeli dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar. Penjual bebas dan mendominasi dalam penentuan harga. Yang ketiga, sulit untuk masuk ke dalam pasar industri. Dalam pasar tidak sempurna hanya mampu dijadikan pihak tertentu. Karena hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu, maka sulit bagi penjual lain untuk masuk dalam memulai bisnis dalam pasar. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Tidak adanya kebebasan untuk memasuki pasar menjadikan ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama menjadi lebih sedikit atau bahkan sulit dicari. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaliatu Azahra dengan NIM 2014-2019-4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah kelebihan pasar persaingan tidak sempurna dan kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yaitu produk yang dijual berkualitas, barangnya unggul, yang susah dicari, yang seperti limited edition, terus yang hanya dapat beberapa penjual yang menjual barang tersebut, bersifat unggul dan memiliki kualitas yang tinggi. Yang kedua adalah keuntungan yang lebih besar. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Ini dapat dikarenakan pembeli tidak punya opsi pilihan lain. Dan yang ketiga ada bebas biaya produksi sebelum memasuki pasar. Artinya setelah kita memasuki pasar itu kita tidak perlu bayar lagi gitu tuh. Sebelum masuk pasar, penjual sudah melakukan riset terlebih dahulu apakah mampu atau tidak memasuki industri pasar tidak sempurna. Yang keempat itu mendorong inovasi. Mendorong inovasi di sini produk dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Jadi kualitasnya seiring berjalannya waktu akan terus meningkat dan menguntungkan penjual ke depannya. Dan yang untuk kekurangan pasar, kekurangan pertama adalah permainan harga karena pasar hanya didominasi oleh pihak tertentu dan jumlah penjualannya sedikit. Jadi seperti
Seperti halnya limited edition kan jarang ada yang menjual, jadi penjualannya sedikit. Besar kemungkinan terjadi permainan harga ya, jadi tergantung kualitas setiap tahunnya atau setiap zamannya gitu. Permainan harga makin lama dapat merugikan konsumen. Jadi semakin lama produsen itu meningkatkan harga sehingga membuat konsumen merasa rugi. Dan yang kekurangan yang kedua, sedikit alternatif konsumen dihadapi oleh ketidakberadaan alternatif produk pengganti dengan manfaat dan fungsi yang sama. Jadi alternatif buat pengganti si barang yang mahal itu rata-rata nggak ada gitu. Tapi manfaat sama fungsinya sama, tapi nggak ada pengganti atau yang lebih murah gitu kan. Biasanya yang berkualitas itu mahal-mahal. Kemudian yang ketiga, diskriminasi harga tidak hanya permainan harga. Penjual juga dapat melakukan diskriminasi harga. Penjual dapat mematok harga yang jauh lebih mahal untuk kelompok pembeli yang berada atas produk yang sama. Jadi ya, si penjual ini bisa menaikkan harga kepada konsumen yang banyak uang, yang sekiranya dilihatnya mampu untuk membeli. Dia juga bisa mendiskriminasi harga, meninggikan harga. Dan kepada kita yang seperti sederhana bisa diturunkan harganya. Jadi penjual bisa seperti itu juga. Terus yang keempat ini eksploitasi konsumen. Jumlah penjual yang mendominasi pasar dibandingkan pembeli membuat pasar riskan. Terjadi eksploitasi konsumen. Imbas dari eksploitasi konsumen yang tidak bisa bertindak mengambil alih untuk menyeimbangkan pasar. Jadi ketika penjualnya lebih mendominasi daripada konsumen, tidak bisa bertindak untuk mengambil alih atau untuk menyeimbangkan pasar. Di sini ada jenis pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli listrik. Pasar monopoli listrik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tetapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing dari segi fungsi, manfaat, kemasan, bentuk, dan lain-lain. Jumlah penjualan pada pasar ini tidak terbatas dan dapat dimasuki dengan mudah oleh kompetitor baru. Pasar monoposoni. Berbanding terbalik dengan monopoli, pasar monoposoni terdapat banyak penjual dengan hanya ada satu pembeli. Pada pasar ini pembeli jauh lebih berkuasa dibandingkan penjual. Selanjutnya pasar oligopsoni. Oligopsoni terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengelola produk untuk kemudian akan dijual kembali. Contoh pasar persaingan tidak sempurna adalah ketika Anda pergi ke pasar dan tentunya Anda banyak penjual dan pembeli di pertokoan di sana. Lalu Anda mampir ke sebuah toko A membeli sebotol baby shampoo dan sabun 2-in-1 dengan harga 45.000. Kemudian Anda pergi ke toko B dengan menanyakan barang yang sama, yaitu sebotol baby shampoo dan sabun 2-in-1, dan di sana Anda akan ditawarkan dengan harga yang lebih mahal, yaitu 55.000. Dari toko A,
Ini adalah salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna, yang dimana para penjual bebas menentukan harga dengan sendirinya. Studi kampus pasar persaingan tidak sempurna. Kondisi pasar yang dominan penjual membuat dibutuhkannya pengawasan dari badan terkait sesuai dengan peraturan dan regulasi pemerintah agar tidak merugikan pembeli. Itulah penjelasan singkat mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan Anda. Saya tidak yakin. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.